Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, malam ini sangat menyenangkan karena kita dari Real Thinkers, yaitu komunitas para intelektual Indonesia, terutama kaum muda yang bergelar doktor maupun yang sedang menyelesaikan gelar doktor, dan juga para pemikir yang belum sempat mengenyam pendidikan di Indonesia tergabung dalam komunitas Real Thinkers. Malam ini sangat istimewa karena kedatangan tamu yaitu Dr. Zainal Arifin Muchtar, seorang pakar hukum tata negara yang tidak perlu saya perkenalkan terlalu detail, jadi semua orang mengetahui. Dan alhamdulillah malam ini Mas Zainal eh, bersedia untuk berbagi pengalaman, terutama pengalaman dalam menulis disertasi beliau. Dan seperti yang kita ketahui bahwa disertasi adalah gagasan pokok di mana seorang pemikir itu eh, bisa menganalisa keadaan-keadaan aktual dan dia harus kembali kepada titik bijak awal yaitu disertasinya. Seperti kita ketahui bahwa Mas Arifin ini sering mengomentari hal-hal yang aktual. Akan tetapi bagaimana sebenarnya sosok Mas Zainal atau Mas Arifin ini memiliki fondasi pemikiran yang kira-kira kalau orang boleh bilang itu sering ada kritikan. Ini para kritikus selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi apa yang menjadi tawaran dan fondasi pemikiran yang ideal bagi terutama hukum tata negara Indonesia, kalaupun bisa saya sebut teori hukum tata negara yang dikembangkan Indonesia itu menuju pada apa yang dicita-citakan oleh konstitusi kita. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Zainal. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas Zainal silahkan memberikan semacam pengalaman singkat gitu kepada teman-teman tentang pengalaman disertasinya. Mungkin juga pendidikan juga nggak ada masalah, singkat aja. Silakan Mas. Apa ya? Saya mulai menempuh disertasi itu di tahun 2009. Saya menulis disertasi di tahun 2009 mulai dan selesainya di tahun 2012. Jadi 3 tahunan, 3 tahun lah. Saya Hmm. mengerjakan disertasi yang saya ambil soalan lembaga negara independen. Karena salah satu fenomena yang ada setelah amandemen di Indonesia itu yaitu kelahiran begitu banyak lembaga negara independen. Hmm. Ya, jadi banyak sekali. Jadi kayak cendawan di musim hujan. Hmm. Misalnya begitu 99 mulai dari Undang-Undang 599 ada namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lalu ada KPKPN pakai 2899 kalau tidak salah, lalu kemudian ada Komnas HAM pakai 3999, lalu ada Dewan Pers pakai 4099. Jadi pada di sepanjang tahun 99 itu banyak sekali bermunculan lembaga negara independen. Nah, saya mencoba melacak kenapa dia muncul di Indonesia, ya, apa penyebabnya dia muncul di Indonesia. Lalu saya melihat kemunculan itu tidak dengan sebuah cetak biru yang baik, tidak sebuah dengan politik hukum yang baik. Makanya cenderung centang perenang, cenderung tidak tertata. Sederhananya misalnya dari sisi penamaan saja deh. Hmm. Kenapa ada yang dinamakan Komisi Pemilihan Umum pakai komisi, kenapa ada yang disebut dengan dewan, kenapa ada yang disebut dengan lembaga, misalnya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, kenapa ada yang disebut dengan apa? Tidak disebutkan, langsung disebutkan namanya seperti ombudsman. Hmm. Lalu kenapa ombudsman pakai 37 2008? Lalu kenapa ada yang disebut otoritas, misalnya otoritas jasa keuangan, bedanya apa sih? Secara teoritik berbeda, tapi Hmm. ternyata di Indonesia tidak dibedakan, ya, Hmm. cenderung dilahirkan begitu saja tanpa
disesuaikan dengan kondisi teoritiknya dan konstruksi teoritiknya. Karena lembaga negara independen ini bukan barang baru kalau di belahan dunia ya kan. Di Amerika sudah cukup lama, di beberapa negara Eropa juga cukup lama. Kita yang mengadopsi itu di tahun 90-an itu menjadi centang perenang kayak kita. Nah, studi saya itu melihat realitas kenapa hadir di Indonesia, lalu kenapa kemudian centang perenang seperti itu, plus menawarkan semacam konsep sederhana bagaimana seharusnya dilakukan penataan untuk wilayah itu. Begitu barangkali.